Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dendi Kurniawan. Kali ini dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, pada pagi hari ini kita nanti bersama Universitas Telkom Cabang Siliwangi ada kelas SKP 19 ya. Jadi pada pagi hari ini setengah jam ke depan kita akan membahas mengenai looping. Namun sebelum itu saya akan membahas sedikit mengenai tugas yang sudah Anda kirimkan kemarin. Untuk tugas sudah dikumpulkan 7 ya, dari video pembuatan ini dibuat, yaitu pukul 7:19 menit. Ya, 7 mahasiswa tersebut ya, oke, saya refresh dulu ya. 7 mahasiswa tersebut diantaranya ada Freya Ade, ada Khairun Habib, kemudian ada Pradana, Revi Arif, Renaldi, Rizka, Yuniarto, kemudian yang belum mengumpulkan ada 4 ya, Andi, kemudian Dani Firdaus, Edwin, dan Fakih. Oke, di sini belum saya berikan nilai ya, ini tadi kepencet, jadi belum saya balas, belum saya koreksi satu persatu. Cuma saya melihat di sini ya, sudah benar ya. Untuk pengumpulannya sudah benar berupa file PDF dan berupa file RAR. Nah, jadi baik bagi teman-teman yang belum mengumpulkan, yang ada di kolom bawah di sana ada 4 mahasiswa, silahkan dikumpulkan karena untuk tenggat dari pengerjaan ataupun pengumpulan tugas ini adalah nanti pukul 9.30. Ya, oke. Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita mengenai looping ya. Jadi looping itu merupakan sebuah perulangan jika di bahasa Indonesia kan ya. Jadi dia merupakan bagian kode program yang bertugas melakukan suatu proses terus-menerus sampai kondisi berhenti terpenuhi. Nah, jadi nanti kita di sana memberikan sebuah program di mana nanti dia bisa digunakan untuk mencetak maupun menghitung suatu teks ya, ataupun suatu statement sampai diulang-ulang sampai kondisi berhentinya itu terpenuhi. Ya, ada 3 di sini dalam penggunaan perulangan. Yang pertama yaitu menggunakan for, yang digunakan jika sudah dapat dipastikan kapan perulangan berhenti. Ya, dengan kata lain jumlah perulangan yang dibutuhkan sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi for ini diketahui nilainya. Untuk awal ataupun untuk perulangan ini akan diulang sebanyak berapa kali itu sudah diketahui. Ya, prosesnya adalah ataupun caranya adalah for, kemudian diikuti dengan nama variabel atau nilai awalnya ya, kemudian misalkan for i sama dengan 1, kemudian nama variabel, operator, relasi nilai akhirnya. Nah, dia akan diulang sebesar berapa kali. Kemudian increment atau decrement. Nah, proses perulangannya yang akan kita ulang itu diletakkan pada bagian tanda kurung kurawal di sana. Nah, contoh di sana ada percobaan 1 mengenai for. Ya, jadi di sini diawali ya, for i sama dengan 1, ataupun nanti i-nya ini juga bisa dituliskan pada bagian integer ini ya. Ya, for i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan 10, titik koma i plus plus. Nah, jadi ini dia akan mencetak sistem out print i plus ya, i print plus karakter. Jadi nanti dia mencetak dimulai dari angka 1 sampai akhirnya nanti adalah sama dengan 10 ya. Jadi kalau i-nya itu masih kurang dari 10, maka dia akan melaksanakan perintah i plus plus ya. I plus plus digunakan untuk i tambah 1 setiap loopingnya. Ya, nanti Anda bisa coba untuk loopingnya ini diganti i plus 2, i plus 3, i plus 5, dan seterusnya ya. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, ini hasilnya ada ya. Contoh yang kedua mencetak karakter Java sebanyak 10 kali juga. Ini nanti Anda bisa cermati contoh-contohnya. Nah, ini seperti halnya ketika dulu Anda waktu SMK, mungkin SMP ya,
pernah dihukum untuk menuliskan pernyataan bahwa saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya lagi, yaitu membolos ketika mata pelajaran apa gitu. Biasanya kan ada yang kayak gitu. Nah itu kalau ditulis manual ya panjang sekali. Nah kalau di pemrograman ya kita tinggal berikan saja perintah sedikit seperti ini ya. Oke, mengenang masa lalu ya. Nah itu contohnya untuk mencetak mencetak karakter ya, karakter dengan angka terlebih dahulu. Nah jadi untuk angkanya itu yang dicetak adalah i plus ya, i ini ya, kemudian plus diikuti dengan tanda titik dan di bawahnya dikasihkan teks Java. Nah teks Java ini nanti juga Anda bisa coba ditambahkan, misalkan tidak hanya Java gitu aja, tambahkan belajar bahasa Java atau yang lainnya. Oke, itu contoh yang kedua, dan kemudian contoh yang ketiga sama halnya seperti contoh yang pertama, cuma di sana dia menggunakan pengurangan. Ya, jadi kalau pengurangan untuk nilai awalnya itu lebih besar daripada nilai akhirnya. Kalau tadi nilai awalnya 1, kalau nilai akhirnya 10. Nah, kalau di sini di pengurangan itu nilai awalnya harus lebih besar daripada nilai yang akhirnya. Nah, min digunakan untuk mengurangi 1 ya, tiap loopnya. Ya nanti coba diganti juga, misalkan i plus 2, i min 2, i min 3 dan lain sebagainya. Nah, tetapi di sini kenapa plus? Nah, ingat ya, di sini bukan tanda untuk penjumlahan ataupun untuk menaikkan, tetapi di sana adalah ingin mencetak suatu variabel dengan suatu karakter ya. Jadi menggunakan kata hubung plus. Karakternya apa? Ya cuma kosongan, spasi aja ya. Dan di sini ada di bagian bawahnya. Oke, itu cara yang pertama menggunakan for, kemudian cara yang kedua menggunakan perulangan while. Di sini biasanya digunakan jika nilai perulangannya itu tidak diketahui atau belum diketahui. Misalnya pada program login password, di mana program akan terus mengulang meminta password selama password masih salah, dan jika password benar proses perulangan berhenti ya. Jadi kalau dia masih salah terus, jadi dia akan mengulangi terus. Tapi kalau sudah benar maka proses perulangannya akan terhenti ya. Jadi nilai perulangannya berapa kali dia belum diketahui. Nah, contohnya dalam penulisannya adalah while, kondisi mengulang, kemudian aksinya atau statement yang akan diulang itu apa. Ya, contohnya di sana, hanya perbedaannya saja ya. Integer dikasih nilai 1, while 1 kurang dari sama dengan 10. Ya, jadi ketika integernya atau i-nya itu kurang dari sama dengan 10, dia akan mencetak spasi ini ya. I berarti angka tersebut diikuti spasi. Nah, untuk proses perulangannya itu ditaruh pada bagian dalamnya situ. Ya, hasilnya sama dengan tadi yang menggunakan for. Ya, begitu juga untuk mencetak Java. Jadi perbedaannya terletak pada sininya saja. Ya. Oke, ini hasilnya. Nah, kemudian ini juga sama untuk mencetak karakter variabel ya, variabel dengan karakter tetapi di sana dia dikurangi i min ya, i min. Jadi nanti hasilnya akan pengurangan. Ini ya hasilnya sama, cuma caranya aja yang berbeda. Ya, seperti halnya ketika ingin ke Roma ya, banyak jalan menuju Roma. Jadi caranya banyak sekali, hasilnya tetap sama. Ya tergantung nanti pemanfaatannya. Nah, itu nanti mau menggunakan for maupun while maupun do while itu ya nanti tergantung pemanfaatnya. Apakah nilai perulangannya sudah diketahui atau belum. Nah, kemudian di sini contoh selanjutnya yaitu ataupun cara yang ketiga mengenai perulangan menggunakan do while. Perulangan dapat digunakan jika jumlah perulangan tidak diketahui, sama halnya dengan menggunakan while. Namun prinsipnya berbeda dengan while. Pada perulangan while, program akan menyesuaikan variabel dengan kondisi perulangan. Ya. Jika tidak, perulangan akan berulang tidak dilakukan. Nah, jika tidak memenuhi, maka perulangan tidak akan dilakukan. Berbeda dengan do while karena minimal perulangan yang akan dijalankan sekali belum masuk ke kondisi perulangan. Hal tersebut dapat terjadi karena perulangan do while meletakkan kondisi perulangan di bagian akhir. Jadi
i++ dan i main-mainnya ya, itu diletakkan di bawahnya aksi. Jadi di atasnya hanya do, kemudian aksinya ya, dan bagian akhirnya ada while ataupun kondisi perulangannya. Nah, kalau Anda cermati maka hasilnya ataupun Anda coba cermati dulu ya gambarnya ataupun perintahnya di sana. Nah, setelah Anda cermati, maka perbedaannya ada di bagian perulangannya, di mana dia diulang pada bagian akhir. Ya, do apa yang akan dicetak di sana, ya, apa yang akan dicetak, dia tuliskan di sini ya. Dicetaknya itu spasi, kemudian menggunakan karakter variable. Nah, kemudian i++ nya di sini dan while-nya berapa kali dia akan diulang, ditulis pada bagian akhirnya, dan hasilnya adalah seperti itu. Hasilnya sama ya, menggunakan for maupun while. Oke, ini contoh lain, silahkan dicermati lagi. Ya, sama caranya, cuma di sana dia mencetak karakter ya, menggunakan tanda petik ini. Jadi yang dicetak adalah Java-nya. Di sini dia tanpa menggunakan variabel. Nah, coba nanti Anda menggunakan variabel. Jadi seperti halnya tadi, dia mencetak angka 1, 2, 3, 4, 5 diikuti dengan variabelnya. Baik, selanjutnya percobaan 9, di sana dia mencetak angka menurun ya. Jadi while-nya i kurang dari sama dengan lebih besar dari sama dengan, kemudian statement ataupun aksinya i min min. Nilai awalnya harus lebih besar daripada nilai akhirnya. Jadinya dia mencetak dari angka 20 sampai angka 1. Nah, coba nanti Anda praktekkan untuk mencetak angka tetapi secara berloncat-loncat, misalkan 5 ataupun 10, 8, 6, 4, 2, 0 gitu ya. Jadi di loncat-loncat, nanti dicoba. Oke, ini ada perintah sedikit ataupun contoh sedikit mengenai aplikasi Countdown balapan formula ya. Jadi nanti di sana dia menggunakan input data ya, menggunakan scanner. Ya, apa ini fungsinya scanner? Ada yang tahu nggak? Fungsi scanner, ada yang tahu? Ya, jadi itu merupakan sebuah perintah ataupun untuk membuat sebuah inputan ya. Nah, ini input data ya, sistem in. Ya, kalau sistem out berarti kan dia untuk mencetak ya, sistem out. Nah, kalau scanner itu adalah sistem in.
Pada bagian bawah sudah saya jelaskan pula mengenai penjelasannya scanner ya. Jadi dia merupakan sebuah inputan. Ada banyak sekali, bisa menggunakan string. Kalau string berarti next line, kalau integer next in, next bool untuk boolean, dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah membuat sebuah deklarasi dulu ya, scanner data, new scanner, system in, seperti halnya di atas. Nah, jadi nanti kita menginputkan sebuah nilai. Nah, ini nilai berapa kali dia akan diulang, ya ada di sini ya. Kemudian dia disimpan pada folder ataupun variabel lama. Setelah disimpan di lama, dia akan dibuat sebagai acuan awalnya, nilai awalnya. Ya, I kurang dari sama dengan 1, I min. Jadi misalkan diinputkan 10, maka nilai lama di sini adalah 10 ya. Sistem out print bersiap ya, jadi nanti dia mencetak bersiap ditambahi dengan variabelnya I itu. Ya, I-nya itu adalah lama ini ya. Jadi nama variabel lama itu diganti menjadi I. Kemudian treat slip 10.000 ini delaynya, biar ada delaynya, biar tepat nanti. Nah, kemudian setelah terpenuhi dia akan mencetak di bawahnya go, balapan dimulai. Hasilnya ada yang pada bagian bawah di sana. Nah, untuk nilai 3 di sana ya, ini diinputkan menggunakan keyboard. Ditekan 3 kemudian di enter. Nanti Anda bisa dicoba juga, dan selanjutnya ada tugas ya di pertemuan yang keempat di sini. Ada 3 tugas. Di mana nanti Anda yang pertama buat deret angka dengan angka awal dan nilai akhir. Jadi nanti nilai awalnya berapa, nilai akhirnya berapa. Boleh counter up, boleh counter down. Kemudian perhatikan deret bintang di bawah ini. Jadi kalau Anda cermati di dalam sini, nanti hasilnya akan menjadi seperti gambar di bawahnya. Nah, tugasnya yang kedua adalah silahkan modifikasi sampai bentuknya seperti gambar ini. Ya, dimodifikasi. Nah, kemudian yang nomor 3, buatlah deret bilangan seperti di bawah ini ya. Mencetak sebuah bintang menjadi seperti ini. Jadi dia tidak di tepi kiri semua seperti ini ya, tetapi dia ada di tengah-tengah. Nah, berarti yang diulang adalah depan sini ada spasi ya yang diulang. Kemudian ini adalah bintangnya berarti positif ya, I plus, sementara untuk spasinya yang di awal sini adalah main ya, menggunakan variabel yang beda. Kalau bintangnya I ya maka spasinya menggunakan nama variabel yang berbeda selain I. Boleh A, B, C dan lain sebagainya. Nah, namun untuk nomor 3 di sini nanti Anda milih salah satu saja, mengerjakan yang A atau yang B. Jadi ada 3, nomor 1, nomor 2 wajib dikerjakan, dan nomor 3 juga wajib, namun salah satu saja. Ya, baik, seperti itu kiranya untuk pertemuan pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena koneksinya agak buruk ya, dan sehingga saya membuat videonya itu di awal. Jadi nanti saya upload. Nah, ini sudah saya upload ya, jadi Anda bisa menontonnya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan bisa hubungi saya di dalam WA. Dan jangan lupa untuk tugas 3-nya kemarin, deadline-nya adalah nanti siang. Ya, sekian pertemuan yang ke berapa ini? Yang keempat ya. Yang keempat saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.